Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurwanda Arsyita pada mata kuliah Ilmu Ma'ani. Pada minggu ini kita akan membahas tentang dua hal yang termasuk dalam kalam insya tholabi. Nah, apa itu? Yaitu amar dan nahi. Terdapat 3 pembahasan pada materi minggu ini. Yang pertama ada pengertian amar dan nahi. Yang kedua ada macam-macam makna amar dan contohnya. Yang ketiga macam-macam makna nahi dan contohnya. Pembahasan pertama adalah pengertian amar dan nahi. Al-amru huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Amar adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu yang datang dari atasan kepada bawahan. An-nahyu huwa talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari atasan kepada bawahan. Pembahasan yang kedua adalah macam-macam makna amar. Di sini terdapat 14 macam makna amar karena terjadi penyimpangan dari makna aslinya dan menunjukkan makna-makna lain. Yang pertama adalah al-irsyad, petunjuk atau bimbingan. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang mana lafaz amarnya adalah faktubuhu, hendaklah kamu menulisnya. Yang kedua, ad-du'a, permohonan. Terdapat pada Quran surah An-Naml ayat 19 yang mana lafaz amarnya adalah auziqni, berilah aku ilham. Yang ketiga adalah iltimas, perintah dari pihak sederajat. Contohnya a'tini al-qalama ayyuhal akh, berilah aku pena wahai saudara laki-lakiku. Jadi sepantaran maksudnya ya. Macam makna amar yang keempat ada at-tamanni, perintah kepada sesuatu yang tidak berakal. Contohnya ya ashafiru balligh salami wa syauqi ilaiha. Di situ amarnya adalah lafaz balligh, sampaikanlah. Kan dia memerintah kepada burung merpati yang tidak berakal. Kemudian yang kelima takhyir, pilihan 2 perintah untuk memilih salah satu. Contohnya syair juga, aish kariman au muttu syahidan, hiduplah dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan syahid. Kemudian yang keenam at-taswiyah, mempersamakan. Contohnya Quran surah At-Tur ayat 16. Di situ fasbiru aula tasbiru, maka baik kamu bersabar atau tidak. Macam makna amar yang ketujuh adalah at-tahdid, perintah disertai ancaman. Contohnya pada Quran surah Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Yang kedelapan at-ta'jiz, melemahkan. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bi suratin min mithlih, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran. Yang kesembilan al-ibahah, membolehkan. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Fakulu washrobu, dan makan minumlah. Yang ke-10 al-ikram, memuliakan. Contohnya pada Quran surah Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin, dan masuklah kamu ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Macam makna amar yang ke-11 ada al-imtinan, memberikan karunia. Contohnya pada Quran surah An-Nahl ayat 114. Fakulu, maka makanlah. Yang ke-12 ad-dawam, menandakan kekekalan selamanya. Contohnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Ihdina, tunjukilah kami jalan. Ihdina, tunjukilah kepada kami asyirata, jalan. Yang ke-13 al-ihana, yaitu menggunakan, menghinakan harusnya. Contohnya kunu hijarah, jadilah kamu sekalian batu. Yang ke-14 atau yang terakhir adalah at-takwin, menciptakan. Contohnya pada Quran surah Yasin ayat 82. Kun, jadilah. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir adalah macam-macam makna nahi beserta contoh-contohnya.
Yang pertama adalah ad-du'a, permohonan. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282, la tu'akhidni, janganlah engkau hukum kami. Yang kedua adalah al-irsyad, petunjuk. Pada Quran surah Al-Maidah ayat 101, yaitu la tas'alu, janganlah kamu menanyakan. Yang ketiga ada al-iltimas, larangan dari pihak sederajat. Contohnya adalah lafaz Arab di sini, la tusyarikni fi safari ya akhi. Janganlah engkau tidak perlu kamu ikut kepadaku dalam perjalanan ini. Yang keempat adalah at-taubih, lafaz Arab juga, la tanha an khalqi wa ta'ti mislih. La tanha, janganlah engkau melarang. Makna nahi selanjutnya adalah at-tamanni, mengharapkan sesuatu yang sulit dicapai atau sulit. Contohnya, ya lailatul ansi la tanqadi, wahai malam yang gembira, janganlah engkau habis. Selanjutnya, macam yang keenam adalah at-ta'is, menunjukkan putus harapan. Terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 66, la ta'taziru, lafaz la ta'taziru, yaitu tidak usah kamu minta maaf. Pada yang ketujuh adalah at-tahdid, menakuti. Contohnya terdapat pada sebuah kalimat Arab, la tastami' bi qawli wa la tamtasil bi amri, tidak usah memperhatikan ucapanku dan tidak usah melaksanakan perintahku, ketika seorang guru marah kepada muridnya. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah at-tahqir, atau menghina. Contohnya la tatlubul majdah, yaitu janganlah engkau mencari kemuliaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.